bukan karena bawa-bawa nama dan jabatan kepala staf kepresidenan. Saya nggak kenal, saya nggak pernah jumpa Pak Muldoko, tapi kurang simpatik jadi saya gitu. Dan merasakan ada ketidakadilan di sini. Kalau semua ketidakadilan, pemerintah diem, presiden diem, rusak nih negeri. Kasih warning Menkumham, pelajari dengan seksama apakah Munaslup itu sah. Apakah orang-orang yang hadir itu bisa mengatasnamakan Partai Demokrat? Jabatan kepala staf kepresidenan ini terlalu hebat gitu. Beliau ada di lingkaran satu istana. Jadi kalau beliau melakukan ngundang makan atau ngopi-ngopi bareng partai politik yang mau mengadakan munas luar biasa, beliau pasti ngerti kan. Kalau munas itu kan ada aturannya, ADART-nya gimana. Tapi saya terkejut begitu akhirnya jadi Munaslup. Kemudian saya juga lihat di televisi itu Pak Muldoko pada pidatonya begitu bersemangat. Dia lupa, banyak yang kecewa karena dia harusnya merukunkan, mengademkan situasi politik yang lagi panas, yang lagi mau pecah. Beliau juga punya tugas mengayomi semua kondisi politik, keadaan negara, partai politik, bukan mencampuri. Dengan alasan tidak mencampuri, ribut dibiarin. Nggak bisa. Negara ini harus memberikan payung besar. Termasuk Bapak Presiden. Jadi tatkala Ketua Umum AHY itu bikin surat, saya juga nggak setuju, nggak dijawab. Negara harus menjawab semua pertanyaan rakyat. Nggak bisa dibilang, oh itu urusan partai, kita nggak campur. Nanya kan boleh, karena ada indikasi kepala staf kepresidenan ngumpul-ngumpul nih sama partai-partai yang membelot, tanda petik. Banyak yang sudah dipecat, banyak yang nggak aktif. Ini kan harus tahu dong. Beliau kan bukan orang kecil. Saya dalam konteks tidak membela Demokrat. Karena saya bukan orang partai. Saya masyarakat yang melihat dan merasakan ada ketidakadilan di sini. Kalau semua ketidakadilan, pemerintah diem, presiden diem, rusak nih negeri. Rusak. Jadi saya berharap betul gitu. Pak Presiden, langkah pertama, karena Pak Muldoko sudah statement siap menjadi Ketua Umum Demokrat hasil Munas luar biasa, berhentikan itu kepala staf kepresidenan. Jangan tunggu lama-lama, itu hak beliau. Ganti. Biarkan itu berperkara. Karena presiden itu membawa Menkumham, suruh kasih warning Menkumham, pelajari dengan seksama apakah Munaslup itu sah, apakah orang-orang yang hadir itu bisa mengatasnamakan Partai Demokrat. Ambil sikap yang tegas, dan di situ baru rakyat akan merasa satisfied, puas. Kalaupun Muldoko menang, itu ada keadilan. Bukan karena bawa-bawa nama dan jabatan kepala staf kepresidenan. Saya nggak kenal, saya nggak pernah jumpa Pak Muldoko. Tapi kurang simpatik jadi saya gitu. Bilang tidak, jangan sembarang. Sedangkan apa yang dilakukan oleh Ketua Umum Demokrat, apa yang dilakukan oleh Pak SBY selaku pembina ya, itu menurut saya wajar. Wajar. Seseorang yang berpartai itu biasanya jiwa raganya sudah menyatu dengan partai politiknya. Jadi kalau ada orang berkhianat di partai itu, ya memang harus dibersihkan.
baru partainya bisa besar dan bisa kuat. Nggak boleh pengkhianat dibiarkan di partai politik. Nah, dalam konteks ini, negara harus bisa melindungi. Lindungi itu partai-partai politik semua. Nggak boleh ada penyusup-penyusup yang bikin kacau, dibawa ke pengadilan. Ya, saya kritik nih Pak Yusril. Saya kenal Pak Yusril, tapi saya juga kecewa. Kok beliau malah suruh, ya nanti di pengadilan aja. Di pengadilan itu kan kalau berperkara, jadi eksistensi partai ini dua-duanya belum sah sebelum mempunyai kekuatan hukum pasti. Dan untuk inkrah sampai Mahkamah Agung sampai peninjauan kembali, butuh berapa tahun. Ini sangat mengganggu. Jadi janganlah amit-amit nih. Karena Partai Demokrat nggak nurut sama pemerintah, nggak masuk dalam koalisi, terus diganggu-ganggu. Jangan. Biarkan semua. Pak Jokowi kan udah nggak mau jadi lagi. 2 periode udah cukup. Jadi ya saya pikir ya, orang-orang yang mengusulkan Jokowi jadi lagi, itu kalau jilat jangan kelebihan lah. Jangan mengganggu gitu. Saya juga pendukung Jokowi. Tahun 2012 saya yang minta Jokowi jadi gubernur Jakarta. 2014 saya bikin posko di Cokro 100 untuk mendukung Jokowi. 2019 Kamsia Jokowi. Cukup 1 periode. Saya pilih Prabowo. Sekarang Pak Jokowi tetap dinyatakan menang, Pak Prabowo bisa menerima. Saya juga nggak masalah. Masa saya mau ribut lagi? Wong calon saya udah masuk di dalam kabinet. Calon saya aja nggak ribut. Tapi kalau untuk ini, saya menyerukan semua aktivis yang cinta akan demokrasi, cinta akan keadilan, harus bersuara. Bukan harus orang Demokrat, apalagi orang Demokrat. Saya kira itu aja.